Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Semoga sehat semua ya. Kali ini kita akan belajar IPS tema 2 subtema 1, yaitu jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat. Ada apa saja? Jenis usaha dalam bidang ekonomi. Nah, jenis-jenis usaha dalam bidang ekonomi dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada usaha perekonomian dalam masyarakat, yang kedua ada usaha yang dikelola sendiri dan kelompok. Apa itu pengertiannya? Mari kita simak materi berikutnya. Jenis-jenis usaha perekonomian dalam masyarakat meliputi yang pertama ada bidang pertanian. Kegiatan pertanian umumnya dilakukan di sawah. Contoh bidang pertanian yaitu padi, menanam padi ya, palawija, tanaman hortikultura. Dan di perkebunan ada teh, tembakau, karet, kopi, kelapa sawit, coklat, cengkeh, dan lain-lainnya ya. Yang nomor 2 ada peternakan. Peternakan merupakan usaha budidaya hewan. Hewan yang dibudidayakan biasanya sapi, kerbau, ataupun ayam. Yang ketiga ada di bidang industri. Nah, kalau di bidang pertanian itu cocoknya di dataran rendah ya anak-anak. Kalau perkebunan itu biasanya di dataran tinggi, yang dingin-dingin ya. Sedangkan peternakan cocok di dataran rendah, juga dataran tinggi juga bisa. Yang ketiga di bidang industri. Nah, berdasarkan jenis produk yang dihasilkan di bidang industri dibedakan menjadi yang pertama ada industri barang. Industri barang merupakan usaha mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Contohnya pakaian, sepatu, mobil, motor, pupuk, obat-obatan. Nah, industri jasa, yaitu industri jasa merupakan kegiatan ekonomi dengan pelayanan yang diberikan berupa jasa. Contohnya transportasi, yaitu pengusaha bus, terus kereta, dan penerbangan. Jasa yang membantu proses produksi, contohnya bank, itu juga termasuk jasa, industri jasa, dan pergudangan. Dan juga jasa langsung pada konsumen, contohnya asuransi, terus penjahit, pengacara, itu termasuk usaha di bidang jasa ya. Bidang perdagangan. Perdagangan merupakan kegiatan mengumpulkan dan menyalurkan barang hasil produksi pada konsumen. Contohnya pasar, pertokoan, supermarket, dan ekspor impor ya, ini pedagang ya. Yang 4, bidang ekstraktif merupakan usaha untuk memperoleh benda-benda yang tersedia di alam. Contohnya pertambangan ya, pertambangan itu termasuk ekstraktif. Terus penangkapan ikan, ada tambang batu bara, tambang emas, itu ekstraktif ya. Ada penangkapan ikan juga. Jenis usaha yang dikelola sendiri dan kelompok meliputi yang pertama satu usaha perseorangan. Usaha perseorangan adalah kegiatan yang diusahakan, dimiliki, dan dipimpin oleh seseorang. Contohnya perusahaan sepatu Cibaduyut di Bandung dan industri kulit di Sukaregang, Garut. Jadi kalau usaha perseorangan ini modalnya dari diri sendiri dan dimiliki sendiri anak-anak perusahaannya ya. Tinggal kita gaji karyawan ya, kita jadi bos gitu kalau usaha perseorangan ya. Kalau yang kedua, usaha kelompok. Usaha kelompok merupakan usaha gabungan antara beberapa orang. Jadi modalnya juga dari beberapa orang tersebut, hasilnya juga dibagi beberapa orang tersebut. Contohnya firma. Kalau firma ini anggotanya bekerja semua di perusahaan yang dibangun, ya, aktif semua. Jadi dibagi hasilnya juga sama rata, ya. Sedangkan persekutuan komanditer atau CV ini adalah gabungan dari beberapa orang juga, tapi ada anggota yang tidak bekerja di CV tersebut, CV yang didirikan tersebut. Jadi menjadi anggota pasif, nanti juga mendapatkan keuntungan tapi tidak sebesar anggota yang aktif gitu nggih. Yang nomor 3 ada perseorangan terbatas atau PT. Itu persekutuan 2 orang atau gabungan 2 orang atau lebih untuk mendirikan perusahaan yang modalnya diperoleh dari penjualan saham. Ya anak-anak, kalau PT itu memiliki saham. Saham itu adalah lembaran-lembaran kertas yang memiliki nilai jual. Jadi nanti yang membeli saham itu dapat memperoleh hasil dari laba PT tersebut. Kalau rugi yang membeli juga rugi. Kalau laba yang membeli saham tadi juga ikut laba atau menikmati hasilnya. Oke.
Contohnya PT Kalbe Farma. Terus ada PT banyak lagi ya, PT Indofood dan lain-lain. Oke. Yang keempat ada koperasi badan koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan perseorangan atau badan hukum yang kegiatannya berdasarkan atas asas kekeluargaan. Nah, anak-anak, kalau koperasi ini didirikan bisa perseorangan atau badan hukum atau bisa beberapa orang juga, kegiatannya berdasarkan atas asas kekeluargaan. Jadi untuk menyejahterakan anggotanya dibedakan menjadi koperasi produksi. Contoh koperasi produksi yaitu koperasi yang menjual hasil kerajinan tangan dari anggota-anggotanya. Misalnya dalam suatu desa ada kelompok ibu-ibu membuat keset. Nah, terus dibuatlah koperasi. Nah, hasil kerajinan ibu-ibu tadi dijual di koperasi tersebut. Itu koperasi produksi contohnya seperti itu. Kalau koperasi konsumsi contohnya apa ya, Nana? Itu beberapa orang atau koperasi yang mendirikan koperasi terus menjual kebutuhan sehari-hari, sembako dan lain-lain. Itu disebut koperasi konsumsi. Koperasi simpan pinjam yaitu anggota yang menjadi anggota bisa menyimpan uang di koperasi tersebut dan anggotanya juga bisa meminjam modal di koperasi tersebut. Itu koperasi simpan pinjam. Dan orang luar atau yang bukan anggota juga bisa menyimpan dan meminjam di koperasi tersebut. Jadi simpan pinjam ini mirip bank ya. Dan yang terakhir ada koperasi jasa yaitu koperasi yang bergerak di bidang jasa. Misalnya ada sebuah koperasi terus usahanya misalnya bis bergerak di bidang jasa. Transportasi itu termasuk jasa membeli beberapa bis terus dijalankan dan hasilnya dibagi anggotanya tersebut. Itu anak-anak materi jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat. Ini adalah tambahan karena di buku cuma sedikit, ini Bapak tambahkan ya biar lebih paham. Semoga kalian paham. Berkata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.